Konon kemunculannya akan ditandai lebih dulu dengan wangi bunga kantil yang sangat menyengat. Kemudian lewatlah sang kantil dan kusirnya dengan delmannya, dan akan berhenti bila ada yang melihatnya, menoleh dengan mata tercongkel, dan darah keluar dari lubang matanya itu. Halo Sobat Horor, gimana kabarnya? Sehat? Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Pada kesempatan kali ini, gue dapat cerita nih dari Anggil Saputra. Ini cerita lumayan panjang Sobat Horor, dan cerita ini gue bakal dibagi menjadi beberapa part, karena cerita ini lumayan panjang. Dan terima kasih banyak buat Mas Anggil Saputra sudah mengizinkan gue membawakan cerita ini. Jangan lupa buat kalian ya yang mau lihat versi atau yang mau baca versi tulisannya, kalian bisa mampir aja ya di Twitternya Anggil Saputra. Link ada di deskripsi video ini. Dan ini part yang pertama yang berjudul Kantil. Sebelum lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang baru mampir atau belum bergabung ke channel ini, yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita horor dari gue selanjutnya. Oke, udahlah panjangan, kita langsung saja mulai. Inilah cerita Temanggung era 1930-an. Kantil. Kantil seorang janda muda. Konon cantiknya ini paripurna sehingga kerap membuat para lelaki berhantam untuk merebutkan. Kantil ini cerai mati. Desas-desusnya sang suami dulu meninggal terkena teluh atau santet dari seseorang yang menginginkannya. Kantil tak punya anak. Dia hidup sendiri sepeninggal suaminya. Profesinya adalah penjual bunga. Penjual bunganya itu bunga sesajen di sebuah pasar Wage. Pasar Wage adalah pasar tradisional yang buka di kala hari pasaran Wage. Misal Minggu Wage, Selasa Wage, dan seterusnya di hari Wage. Banyak lelaki yang memperebutkan, dari kaum jelata, parlente, dari yang bujang, duda, bahkan tak jarang pria beristri pun ikut menginginkannya si kantil ini. Memang si kantil ini jelita, mungkin karena darah campuran Jawa sama Belanda. Karena menurut isu yang menyebar, ibu kantil dulunya adalah gundiknya orang Belanda, tapi diperlantarkan. Ibunya meninggal waktu kantil masih kecil. Bayangin aja tuh, ditinggal masih kecil, gimana rasanya. Kantil pun diasuh oleh seorang demang hingga akhirnya diusir sekira umur belasan tahun. Karena kecemburuan anak-anak demang tersebut, untungnya sebelum demang itu meninggal, si kantil diwarisi rumah sepetak. Dan disinilah si kantil akhirnya bertemu pujaan hatinya dan menikah. Tapi itu tak berlangsung lama. Sekira 2 tahun usia pernikahan, suami kantil meninggal. Sepeninggal suaminya, kantil harus menghidupi dirinya sendiri. Dia menyambung hidupnya dengan berjualan bunga saja. Mawar, melati,
sejenis itulah. Nama kantil sebenarnya bukan nama aslinya. Itu cuma julukan saja, diambil dari salah satu bunga yang dijualnya, yaitu bunga kantil. Saat menjanda, banyak lelaki yang mau meminangnya, dari lelaki biasa hingga yang mapan. Tak mudah mendapatkan hati kantil ini. Memang bertahun-tahun dia menjanda, sampai akhirnya di tahun 35 ada satu pria yang berhasil mendapatkan hatinya si kantil. Para lelaki yang memujanya tentulah kecewa, tapi yang lebih mengecewakannya lagi adalah laki-laki yang berhasil mendapatkan hatinya si kantil ini adalah pria beristri. Sebut saja namanya ini Sasongko. Pria Parubaya, dia adalah lurah bentukan Belanda. Tergolong orang yang punya pengaruh di daerah itu. Tentu tak ada laki-laki yang berani beradu dengan Sasongko ini. Kantil seperti diperdaya dengan hartanya, hanya dikasih janji akan menikahinya setelah dia menceraikan istrinya. Tapi kantil seperti mau-mau aja. Alhasil kurang lebih 2-3 tahun kantil cuma menjadi bundiknya Sasongko. Kurun waktu selama jadi bundiknya, kantil tak boleh lagi berjualan bunga. Semua kebutuhannya tercukupi, dibuatkan rumah, perhiasan yang katanya lebih mewah. Dari istri sahnya, Sasongko, kantil tinggal di rumah joglo jati yang cukup bisa dibilang megah kala itu. Mungkin seminggu sampai 2 kali Sasongko menengoknya. Tapi kantil yang biasa mandiri tak betah kalau harus di rumah terus. Kantil pun berjualan bunga lagi setelah 2-3 tahun mandek. Tapi kini kantil tidak berjualan di lapak. Dia sedikit lebih naik menjadi tengkulak seperti grosir gitu, yang mana semua pedagang bunga di pasar Wage menjualkan bunganya milik kantil. Kerjanya pun cuma keliling-keliling dengan andong. Andong itu delman ya, lengkap dengan kusirnya. Meski janji dari Sasongko belum juga terwujud, sepertinya kantil tak begitu memikirkan. Dia fokus ke usahanya, hingga setidaknya kini kantil menjadi orang sukses. Di kala itu, perlahan kantil menjadi kaum borjuis, meski masih saja sebagai gundik. Tapi di tahun itu sekira 40-an, seiring dengan melejitnya karir kantil sebagai gempar-gemparnya kecu. Kecu ini adalah rampok atau begal yang biasanya menyasar pejabat-pejabat atau orang-orang penting, bentukan seperti Belanda itu. Dan di suatu sore pulang, dia berkeliling. Di perjalanan si kantil ini, dia dengan delmannya ini, kantil dirampok. Entah kenapa kantil menjadi sasaran kecu. Yang jelas perampok itu terjadi karena biasanya kecu menyasar rumah, bukan memberhentikan korban di jalan. Suatu pagi ditemukanlah kantil dan kusirnya tertelungkup di parit pinggir jalan berbatu. Mereka sudah tak bernyawa, dan lebih ngerinya lagi, kedua matanya, baik kantil ataupun kusirnya itu hilang, seperti dicongkel, sedangkan barang berharga yang diambil pun tidak semua.
Terlihat suwung giwang masih menempel di telinga, tapi gelang yang berjejer di tangannya hilang. Delmannya juga masih ada. Cuma kudanya mati ditebas leher. Perampokan ini tak biasa yang menjadi tanda tanya. Mengapa perampok itu harus mencongkel matanya? Coba lu bayangin. Desas-desusnya kala itu adalah kecu anyaran, atau bisa dibilang kecu baru. Jadi konon untuk masuk ke dalam geng kecu itu syaratnya adalah harus mencongkel mata korbannya untuk dilihatkan kepada bosnya. Kemudian salah dia menjadi kecu sejati. Kira-kira begitu. Itu cuma desas-desus saja. Gegerlah satu wilayah itu. Kantil sang gundik jelita meninggal dengan tragis. Menyedihkannya lagi adalah Sasongko seperti lepas tangan begitu saja. Perlahan dia mulai menampik isu kalau Kantil adalah gundiknya. Padahal waktu itu sudah menjadi rahasia umum kalau Kantil adalah gundiknya Pak Lurah Sasongko. Tapi kebanyakan orang memang tak begitu berani menentangnya. Bahkan di dalam setiap pidatonya itu Sasongko selalu mengklarifikasi perihal skandal ini. Orang-orang sih tak percaya omongan Sasongko ini. Lah, wong sudah menjadi rahasia umum. Cuma memang Sasongko ini tak tersentuh. Tak berani lagi ada yang melawannya. Seiring waktu berlalu, hantu Kantil ini mulai meneror, menjadi momok yang menghantui wilayah itu. Selama 40 hari, katanya setiap hari pasaran wage, hantu Kantil ini berkeliling di wilayah yang dulu biasa dilewati, antara pasar wage dan sekitarnya. Berkeliling dengan delmannya bersama kusinya yang juga tercongkel matanya. Konon kemunculannya akan ditandai lebih dulu dengan wangi bunga kantil yang sangat menyengat. Kemudian lewatlah sang kantil dan kusirnya dengan delmannya, dan akan berhenti bila ada yang melihatnya, menoleh dengan mata tercongkel dan darah keluar dari lubang matanya itu. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis di kolom komentar bawah. Sebelum berpamitan, saya ingatkan lagi nih, bagi yang belum bergabung, ayo subscribe sekarang ke channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Oke? Dan buat kalian yang suka dengan video ini, like video ini, dan buat yang tidak suka, dislike video ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya, oke? Supaya kalian semua yang nonton video ini tidak ketinggalan cerita horor Kantil di part selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.